Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Yang tidak masuk sekarang siapa? Kenapa? Sakit. Kita doakan semoga yang sakit cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya. Sebelum menginjak ke pelajaran, kita terlebih dahulu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada para siswa dan siswi dimohon untuk berdiri. Ya. Mohon maaf, ininya ada kayak gini ya. Ada Bapak nggak paham mengenai ini. Sekarang pelajaran pendidikan agama Islam mengenai tanda usia balik. Tahu balik itu apa? Ada yang tahu? Coba angkat tangan. Menginjak dewasa. Selain itu, coba apa lagi? Apa? Mimpi basah. Terus keluar. Coba bapak seperti ini ya, supaya lebih jelas. Apa lagi? Keluar mani. Terus apa yang kamu ketahui tentang head, diantaranya yang itu ya. Terus apa lagi? Coba balik-balik. Apa? Umur 15 tahun ke atas ya. Kalau enggak apa namanya, kalau enggak head dan kalau enggak istilah mimpi basah. Tuh, diantaranya ini alhamdulillah udah tahu. Kalau katanya ini yang udah mimpi basah, coba angkat tangan. Ada nggak yang mimpi basah? Nggak ada. Berarti kamu udah balik. Ya, mimpi apaan kamu? Apa? Mimpi apa? Terus yang perempuan udah? Belum. Ini yang satu lagi. Udah. Perasaan pas head gimana? Sakit atau gimana? Kan bapak nggak mungkin ngalamin seperti itu ya. Tapi nanti kita belajar cocok atau enggak yang bapak sampaikan, ciri-cirinya tepat untuk kamu, pas atau
atau enggak, ada atau enggak di ciri-ciri kamu. Ya. Nah, oh. Terus ini berarti sudah balik, sudah ada kewajiban ketika kamu udah balik, ada kewajiban untuk beribadah. Berarti kamu itu ya, kalau udah balik berarti tanggung jawab orang tua kamu sudah berkurang. Ya, sudah berkurang. Kenapa kok bisa berkurang? Karena sholat kamu itu buat kamu. Ya. Kalau udah sholat, kalau udah 10 tahun kesana wajib dipukul menurut agama. Ya, wajib dipukulnya juga bukan pakai tiang listrik. Ya, tiang listrik atau pakai rudal Israel, bukan. Tapi di sini, ya, nah, tapi di sini dipukulnya untuk pembelajaran. Pukulnya untuk pembelajaran supaya kamu benar-benar mengetahui kewajiban-kewajiban kamu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul. Ya. Nih, Bapak ada cuplikan sedikit, ya. Bapak ada cuplikan sedikit mengenai balik. Nanti kita bahas satu persatu, bahkan lebih dalam lagi. Ya, gak apa-apa kalau pengen ketawa, ya. Gak apa-apa. Kalau untuk Bapak mah bebas. Ya, yang penting sopan. Ini kita Assalamualaikum anak-anak. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang tanda-tanda usia balik dalam pandangan ilmu fikih dan ilmu biologi. Simaklah penjelasan berikut ini dengan seksama. Selamat menyaksikan. Tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. Menurut ilmu fikih, tanda usia balik antara lain: 1. Mimpi basah bagi anak laki-laki. Mimpi basah atau ihtilam adalah keluar air mani karena mimpi tertentu sebagai tanda kedewasaan. Anak laki-laki biasanya mulai mengalami mimpi basah setelah berumur 10 atau 11 tahun. 2. Haid bagi anak perempuan. Haid adalah darah yang keluar dari rahim perempuan pada waktu tertentu, di mana darah tersebut bukan dari penyakit dan bukan pula setelah melahirkan. Anak perempuan biasanya mulai mengalami haid setelah berumur 9 tahun. Darah haid biasanya keluar setiap sebulan sekali. Paling sedikit masa haid adalah sehari semalam, tetapi umumnya 6 atau 7 hari, dan paling lama adalah 15 hari. 3. Berusia 15 tahun. Jika seorang anak belum mengalami ihtilam dan haid, maka ia dinyatakan balik jika telah menginjak usia 15 tahun menurut perhitungan kalender Hijriah. Tanda-tanda usia balik menurut ilmu biologi. Remaja perempuan menginjak usia balik atau pubertas, umumnya pada usia 8-13 tahun, sedangkan anak laki-laki pada usia 9-15 tahun. Menurut ilmu biologi, tanda masa puber antara lain: 1. Tanda puber anak laki-laki. Pertumbuhan alat kelamin dan testis atau buah zarat. Tumbuh rambut di area alat kelamin dan bertambah. Mengalami mimpi basah pertama. Terjadinya perubahan suara, yaitu menjadi lebih berat. Mulai tumbuh jerawat, baik di area wajah maupun badan.
Tinggi anak laki-laki bertambah hingga 7,8 cm setiap tahun. Terbentuk otot-otot pada tubuh, mulai tumbuh rambut pada wajah atau kumis, dan jenggot. Tumbuh jakun atau ujung kerongkongan yang tampak menonjol pada leher laki-laki. Secara mental, remaja laki-laki menjadi cenderung bersikap cuek, tenang, dan rasional. Bila ada masalah, ia cenderung diam dan menyelesaikannya Tanda puber anak perempuan. Mengalami menstruasi pertama, mulai tumbuh jerawat pada wajah, tumbuhnya payudara, tumbuh rambut di area alat kelamin dan ketiak, munculnya kumis tipis pada beberapa anak perempuan, lebih mudah berkeringat, mulai mengalami keputihan. Tinggi badan meningkat drastis sejak menstruasi, biasanya 5 hingga 7,5 cm setiap tahun. Berat badan mulai meningkat, pinggul membesar sementara udah mengecil, suara menjadi lebih merdu. Secara mental, remaja perempuan menjadi cenderung mendahulukan perasaan. Apabila menghadapi masalah, maka ia mudah mengadu, menangis, atau menyesali diri. Demikianlah pembahasan tentang tanda-tanda usia balik dalam pandangan ilmu fikih dan ilmu biologi. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar. Tanda-tanda usia balik menurut ilmu biologi. Maka ia dinyatakan. Dari video yang tadi, ada nggak ciri-ciri balik yang kamu tadi sebutkan? Ada kan? Di antaranya yaitu haid. Umur 9 tahun ke atas haid. Itu udah balik. Berarti kamu kalau sudah balik, tidurnya juga harus bisa sama orang tua, nggak boleh bareng terus, ya. Kalau bareng terus beda lagi ceritanya, ya. Nah. Salam. Oh, silakan, Bildan. Iya, nggak apa-apa. Silakan. Mau ada utusan dari Ustaz Salim 2 untuk FPDI bahasa Sunda, ya. Kecamatan Pedas, Bildan diantaranya yang ya. Semoga sukses, ya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ya, nah, kalau nanti kamu juga, insya Allah kalau ada bakat, disalurkan, ya, jangan diem aja, jangan diem, salurkan. Siapa tahu nanti kamu jadi artis atau jadi apa, kita lanjut. Yang pertama, ininya nggak bisa digedein karena bapak juga nggak bisa, ya, nggak bisa mengoperasikan kayak gituan. Yang pertama kita bahas mimpi basah bagi laki-laki. Mimpi basah bagi laki-laki. Mimpi basah atau ihtilam adalah keluar air mani karena mimpi tertentu sebagai tanda kedewasaan. Biasanya laki-laki maupun perempuan mimpi. Udah jangan dibayangkan mimpinya mimpi apa, pokoknya mimpi sampai air mani kamu keluar. Ya. Mimpi benar-benar mimpi, jangan dihayalkan, hayal. Ya.
Nahaya sahanya anu geulis ayeuna ieu. Seperti siapa? Nah, seperti yang di sana ya, yang selalu di Yaspip itu ada hayapan. Ini benar-benar real mimpinya. Terus keluarnya juga benar-benar. Nah, cirinya dari mimpi basah itu biasanya kamu mimpi terus bangun pas dipegang basah. Padahal nggak hujan, padahal nggak ada bocor kok basah ini. Ya, kalau kompor seharusnya banyak, ya kasur kamu atau matras kamu itu harus basah. Kok ini enggak, cuma ini doang. Nah itu diantaranya. Terus juga, ya terus juga. Nanti ada selanjutnya, ya. Di antaranya, kalau keluarnya itu, ini ada tiga, ya ada tiga. Ada 3 ciri untuk keluar air mani. Ada 3 nih, harus diperhatikan. Di antaranya, yaitu mani itu keluarnya kencang. Warna kencang. Kayak apa namanya? Drambir. Ya. Kencang aja, kayak peran pas dikeluarin semua kencang. Itu nanti ya kencang muncratnya itu biasanya gitu. Jangan dihayalkan nanti juga kan udah ada yang apa. Terus yang kedua, baunya seperti bau putih-putih telur. Bau bacin, bau hanyir. Bahasa kitanya apa di sini? Dia bau hanyir. Bau kayak adonan roti. Tahu adonan roti? Ya. Kalau adonan bakso tahu kan? Nah, nanti kita nggak bakso. Insya Allah. Iya, tenang aja. Ya, itu seperti adonan roti. Bau. Ya. Nanti ketika kamu pas bangun tidur, pas dipegang dirinya ya, nah kamu cium dulu. Ini tadi padahal nggak hujan kok, ini ada basah-basahnya. Kamu cium dulu, bukan ciumnya ini tuh ditempelin, cium ini, ya. Kok ini baunya beda, nggak seperti biasanya. Kok baunya nggak seperti kompor? Kok baunya seperti putih-putih telur? Oh berarti kamu istilah atau keluar mani tidak. Berarti kamu udah dewasa tuh. Udah seharusnya tidurnya harus bisa. Ketika kamu nggak sholat, dosa buat kamu sendiri. Ya, buat kamu sendiri. Tapi kalau pahala itu buat orang tua sama kamu. Kalau dosa kan kamu kan sendiri. Kan begitu. Ya. Makanya Bapak sering ngomong ke kamu sholat yang benar, berdoa yang benar. Karena apa? Karena kamu itu udah dewasa, karena kamu itu udah 9 tahun ke atas. Gitu, ya. 9 tahun ke atas, berarti kamu udah mempunyai kewajiban untuk beribadah dengan baik. Ya. Beribadah dengan baik. Terus yang selanjutnya, anak laki-laki biasanya mulai mengalami mimpi basah setelah berusia 10 atau 11 tahun. Kamu ya berapa tahun? Pak, saya umur 9 tahun tapi sudah keluar. Apakah udah termasuk balik atau belum? Udah. Tapi keumumannya 10 tahun sampai 11 tahun. Udah 9 tahun ke atas udah mimpi. Ya, ya, 12 tahun sana, 15 tahun. Pak, gimana kalau enggak ngimpi-ngimpi? Ini nanti ada di sini. Ya, ada di sini nanti. Nah, itu bisa dipahami untuk yang pertama mimpi basah
bagi anak laki-laki dan perempuan? Bisa dimengerti? Bisa. Alhamdulillah. Kalau ada pertanyaan silakan nanya aja, ya. Jangan malu-malu, tanya aja. Gak apa-apa dipotong juga, bapak lagi ngejelasin kamu potong gak apa-apa, takut kamunya lupa. Ya. Terus yang selanjutnya, hai bagi anak perempuan, ini khusus perempuan, ya. Gak boleh laki-laki, gak boleh. Main, ya. Nah, apa? Ya. Kirain ada yang ngasih duit. Yang ngasih duit. Soalnya bapak ini sekarang lagi butuh buat jajanin bapak. Nah. Haid adalah darah yang keluar dari rahim perempuan pada waktu tertentu, di mana darah tersebut bukan dari penyakit atau bukan pula setelah melahirkan. Darah itu bagi perempuan itu ada 3. Ya. Walaupun kamu sebagai laki-laki, tapi harus tahu. Siapa tahu nanti kamu punya pacar, ya, punya istri, nggak tahu tapi, nah, hukum untuk mengetahui head, belajar hukum untuk mengetahui head itu bagi perempuan itu wajib. Laki-laki juga sebenarnya wajib. Ya, supaya tahu. Soalnya banyak sekarang yang operasi plastik. Seperti siapa? Artis operasi plastik. Yang laki-laki jadi perempuan siapa? Cinta Luna. Ya, benar kan Cinta Luna? Soalnya bapak di rumah walaupun ada TV nggak pernah nonton TV. Terus sekarang, ya, nggak tahu. Nah itu gimana? Kasus seperti itu disebut perempuan atau enggak? Kita lihat dari sini, ya. Kalau ciri perempuan itu adalah diantaranya head. Laki-laki terus dioperasi plastik menjadi perempuan, kan nggak ada headnya. Headnya di mana, Kena? Ya, Pak, kelaminnya udah diganti, kan rahimnya nggak ada rahim untuk perempuan, ya kan? Terus juga nanti kan sifat-sifatnya jadi perempuan, hormonnya ada ya, ya kan? Nggak bisa. Contoh seperti si Yogi udah bosen Pak, pengen jadi perempuan aja, perkiraan enak ya, di modalan, di depan, bos kurang. Modalan supaya mana jadi artis, ya, jadi cewek, ya tetap aja nggak bisa. Darah perempuan itu ada 3 yang kamu harus tahu, dan tidak ada di yang operasi plastik itu, nggak ada. Di antaranya haid. Nanti ada ketentuannya, sebulan sekali kalau head, ya. Kita sebulan sekali, enggak tiap hari ngocor terus, ya enggak. Sebulan sekali, nanti ada ketentuannya. Keluarnya juga sakit. Tanya, sakit enggak? Meriangan, yang pertama meriangan, lemes, pengennya marah-marah terus, ya. Terus juga ini si perutnya ini kaku. Sakit perut, padahal udah sakit perut, kaku ini, kram. Jalannya juga males banget, pengennya marah-marah terus. Itu kamu harus tahu, ya. Kamu harus tahu. Terus yang kedua, darah yang keluar dari perempuan itu namanya darah nifas, darah sesudah melahirkan. Coba kalau bencong, ada nggak yang melahirkan? Nggak ada. Operasi plastik si Yogi supaya angke jadi AWW. Ngalahirkan entong. Ngalahirkan hayam. Kan enggak. Terus juga nanti kalau si Yogi di operasi plastik, terus yang jadi suaminya siapa? Si
jawaban? Enggak dong. Ya, gitu. Itu darah nifas. Darah nifas itu nanti keluarnya setelah melahirkan. Nanti ada ketentuan-ketentuannya. Darah haid itu seperti ini, darah nifas itu seperti ini. Ya, nanti kita belajar ke pelajaran yang selanjutnya. Ini cuma gambaran doang. Terus yang ketiga, darah istihadah. Darah istihadah darah penyakit. Jadi harus dikeluarkan. Ya, harus dikeluarkan. Jangan ditahan-tahan. Nah, kebanyakan penyakit itu dari darah istihadah. Darah istihadah itu enggak harus sebulan sekali, kadang-kadang kalau ada penyakit itu keluar. Ya, kalau darah nifas sama darah haid itu kan kamu ketika keluar nggak boleh sholat, ya kan? Nggak boleh pegang Al-Quran, bawa Al-Quran, baca Al-Quran dan seterusnya. Kalau istihadah mah enggak, ya tetap keluar, tetap harus atau diperbolehkan untuk membaca Al-Quran untuk sholat dan seterusnya. Terus anak perempuan biasanya mulai mengalami haid setelah umur 9 tahun. Umur 9 tahun perempuan. Terus darah haid biasanya keluar setiap sebulan sekali. Terus yang selanjutnya paling sedikit masa haid adalah sehari semalam, tetapi umumnya 6 atau 7 hari. Dan paling lama adalah 15 hari. Biasanya seminggu keumumannya. Seminggu. Itu juga nggak seminggu keluar terus. Ya, kan perempuan air laki-laki kan nggak tahu kan? Nggak tahu. Taunya haid aja. Ya, keluarnya kayak gitu. Padahal ada ketentuannya, ada yang 1 hari 1 malam, ada yang seminggu, ada yang 15 hari, itu juga nggak tiap hari itu Pak. Tuh, dan ini ada bahasa yang tadi anak perempuan biasanya mulai mengalami haid setelah umur 9 tahun. Ada perempuan yang tidak pernah haid sampai wafatnya. Ada, yaitu Sayyidah Fatimah. Tidak pernah haid sampai beliau wafat. Tidak pernah. Oh, Pak berarti nggak balik-balik dong. Lihat ke selanjutnya, berumur 15 tahun. Ini 15 tahun kalau udah mimpi basah, terus enggak haid, tapi 15 tahun ke atas itu sudah termasuk usia balik. Ya, paham? Paham semuanya? Iya. Ada yang ditanyakan? Silakan. Gak ada. Oh, pinter-pinter banget kamu. Gak ada yang ditanyakan. Coba, kalau nggak ada yang ditanyakan, pulang baru juga. Ya, bentar nanti. Nah, kita untuk apa namanya? Kamu takut bosen, kita permainan terlebih dahulu. Ya. Tahu permainannya? Nggak tahu. Kita juga nggak tahu permainannya apa. Ya, ini. Coba Bapak. Permainannya yaitu nanti yang bisa Bapak kasih hadiah. Hadiahnya yaitu foto sama Bapak. Oh, kenapa nggak main sih? Hah? Kenapa? Sen, kamu nggak foto ya? Udah listrik. Nah, lanjutkan ya. Lanjutkan. Boleh dilanjutkan? Ada yang ditanyakan enggak? Enggak. Ya. Nah. Nah.
Menurut ilmu biologi ada hubungannya ilmu agama dengan ilmu biologi. Sebenarnya ilmu agama itu banyak berhubungan dengan yang lain, ya. Seperti matematika berhubungan dengan astronomi, hitung-hitungan nanti falak, gitu, ya. Kamu nanti kalau di pesantren ada belajarnya. Ada juga ilmu waris, hitung-hitungan juga waris. Kamu harus tahu, ya, supaya nggak rebutan. Ketika orang tuanya meninggal, hartanya banyak, rebut, dia hayam, tapi nggak tahu ketentuan warisnya. Terus juga ada di sini diantaranya yaitu ilmu fikih yang berhubungan dengan biologi. Di antaranya ilmu yang membahas masalah balik, tanda-tanda balik. Coba Bapak tanya dulu. Tanda balik ada berapa? 3. Ada? Ya, yang pertama mimpi basah. Bagi siapa? Laki-laki dan perempuan. Ya, jadi kurang. Tadi di sana ada laki-laki saja. Yang kedua apa? Haid bagi perempuan. Yes, yang ketiga? Umur 15 tahun. Bukan semua. Mainan ya. Coba permainannya apa ya? Coba kamu punya ide tentang permainan? Hah? Pak, kamu udah gede, nggak perlu permainan. Udah, nah, udah balik. Terus, udah sedikit lagi, Bapak lanjutkan. Udah makan kan ini? Udah kan? Udah makan? Berarti Belum makan nasi. jajan. Udah jajan udah. Jajan udah. Nanti pokoknya habis ini kalau ada waktu kita. Kenapa itu? Berisik ya. Terus tanda-tanda kita Bapak lanjutkan. Nanti habis ini materi coba Bapak pengen tahu kamu paham atau enggak. Jadi Bapak akan bagikan ini LKPD ya. Lembar kerja peserta didik. Nanti yang nilainya bagus semuanya ada berapa soal? Ada 10 soal. 10 soal yang bagus nilainya nanti Bapak kasih hadiah. Es krim. Kita akan ke apa namanya? Ke si Al. Ya. Siapin Al, ya. Berapa orang ini? 1, 2, 3, 9 orang. Ya, 9 orang sama si Firda. Ya. Udah Bapak lanjutkan. Tanda-tanda usia balik menurut ilmu biologi. Remaja perempuan menginjak usia balik atau pubertas umumnya pada usia 8 sampai 13 tahun, sedangkan anak laki-laki pada usia 9 sampai 15 tahun. Ini tanda laki-laki dulu. Yang pertama tanda puber anak laki-laki. Kamu harus tahu ya sebagai laki-laki. Kalau kamu yang ini nggak ada di kamu, berarti laki-laki kamu dipertanyakan. Apakah kamu laki-laki beneran atau laki-laki jadi-jadian? Ya. Atau semacam siluman kamu. Ya. Yang pertama, pertumbuhan alat kelamin dan buah zakar. Udah jangan dibahas. Karena kamu kalau dibahas udah lagi. Ya. Yang selanjutnya, tumbuh rambut di area alat kelamin dan ketiak. Bulu sama bulu. Gak apa-apa, sebutkan bulu. Iya, bulu kemaluan. Laki-laki.
ya. Kamu teh ada sepertinya harus dicukur 40 hari sekali. Ya, 40 hari sekali. Mahal. Nanti cukurnya di mana, Pak? Ya, dicukur. Jangan dibiarkan panjang sampai lutut. Nanti gimana? Ya, Jadi gembel. gitu. Ya, biasanya gimana, Pak? Biasanya gatal. Pas keluar gatal. Dia kan? Coba yang ada yang udah? Ada yang udah? Coba. Hah? Si Jopan udah belum? Hah? Gak tahu. Jangan dilihat-lihat ya. Gak boleh dilihat-lihat kalau punya sendiri di jalan gitu kan. Apalagi pas di WC kamu apa? Pas berak di jalan gitu. Gak usah. Itu hukumnya makruh. Nanti matanya nanti kelamaan akan rusak. Walaupun punya sendiri. Apalagi punya orang lain kamu. Ya. Anu si Yogi di jalan si Jopan. Ya. Kan halus teh cenah ieu. Ya. Yo kena mana ieu mah panjang urang mah pondok. Ya. Kurang di rebonding. Ya. Cukur boleh. Dicukur boleh. Boleh. Ya. Nah, cukur sendiri aja punya kamu, cukur sendiri aja. Ya. Atau pengen itu ke salon. Nampang cukur bang, orang yang cukur naon ieu cukur bulu handap. Enggak boleh. Cukur sendiri aja. Ya. Pakai apa? Terserah mau pakai apa. Mau pakai gunting, mau pakai pisau, mau pakai cukur apa? Ya pakai ekor itu, pakai ekor mesin, mau pakai ekor manual. Ya. Untuk bulu kelamin ya, bulu kemaluan. Ya. Tuh, 40 hari sekali harus tahu. Ya. Terus yang selanjutnya dan bulu ketiak. Nah, kalau bulu ketiak itu bagusnya dicabutin. Bagusnya. Kalau pakai apa? Pakai satu-satu. Iya, itu udah Pak. Penyakitnya mama disebut. Iya, dicabutin. Bagusnya. Enak kan? Ya. Pakai besar Pak, biar nggak sakit. Pak, kalau sakit gimana? Ya kalau sakitnya ya pakai gunting atau pakai apa? Ya bagusnya gitu Pak. Ayo mah dicabut. Ya. Ada sunnah Nabi Ibrahim yang dilakukan oleh Nabi Muhammad beserta umatnya, diantaranya yaitu nyabutin bulu ketiak. Ya, biar nggak banjir. Terus motongin kuku. Hari apa yang bagus? Hari Senin, hari Kamis, sama hari Jumat, seminggu sekali. Ya, seminggu sekali. Itu jangan dipelihara. Emangnya apa pelihara? Ya. Apalagi nanti kan biasanya kamu kalau makan kan tangan kiri biasanya kalau jajan. Terus ini panjang, kukunya panjang. Terus tangan kiri kan biasanya dipakai cebok. Kayak Thailand. Iya, nanti kan ada itunya, nanti kemakan. Ya. Kalau kamu suka nggak apa-apa terusin. Nah, kalau nggak suka, produksi keringat bertambah. Biasanya keringetan terus, ya kan? Apalagi yang gede-gede. Sama baik, hayangan di kipas baik. Ya kan? Udah pakai blower. Atau pakai knalpot. Ya, tuh. Terus mengalami mimpi basah pertama. Tadi udah dijelaskan. Ya. Terjadinya perubahan suara, yaitu menjadi lebih besar. Tadinya kan kecil. Ya. Ketika kamu udah balik, suara kamu akan lebih gede. Bahkan seperti gatot kaca suara kamu gede. Oh, kemana? Suaranya gede. Nah, jangan kayak si Yogi lah. Udah balik suaranya.
Ya, pita suaranya kecil. Biasanya kalau udah balik ada perubahan. Pas biasa. Terus mulai tumbuh jerawat baik di area wajah maupun badan. Jerawat, jerawatan. Coba di sini yang jerawatan siapa? Ada nggak? Masih mulut. Mulut. Jerawatan. Jangan dipijitin ya kalau udah ada jerawat. Jangan dipencet, nanti malah tambah banyak, tambah hitam nanti. Ya. Nah. Ada yang ditanyakan dulu, coba. Silakan. Apa nanya apa? Dok. Nggak ada. Apa? Nah, yang selanjutnya tinggi anak laki-laki bertambah sehingga 7 sampai 8 cm setiap tahun. Yang laki-laki. Contohnya dibenerin dong. Nah, gitu. Kan ngajarin kasih di Monas mah, di Monas ngajarin kasih. Tahu nota. Ya, udah, lihat sini. Supaya cepat. Tinggi anak laki-laki bertambah biasanya anak laki-laki mah luhur, jangkung. Kalau anak perempuan biasanya agak pendek. Ya. Kayak tadi yang bilang apa tadi di WA Bapak apa? Nah itu seginiin Bapak. Yang tadi bilang apa? Ini seginiin. Ya. Nanti kita ke sana. Ya tenang. Nanti kita ke sana. Iya nanti ada di sana. Ya, bisa dilanjutkan? Bentuk otot pada tubuh terbentuk otot pada tubuh biasanya yang laki-laki yang bekerja mah ototnya sispek. Ya, bola laki kita mawa salad meni leles teh. Mawa itu jangan boleh. Suatu mau kencang. Ya. Kalau bisa motornya jangan pakai motor bensin. Ranking. Di tukangan si Ainun. Jalan-jalan tadinya tak kuburan. Nah, terus yang selanjutnya tumbuh kumis atau jakun, ya. Yang selanjutnya tumbuh kumis atau jakun di sana, ya. Jakun itu ada di sini biasanya. Kumisan biasanya kumisan. Laki-laki mah kumisan atau janggotan. Bapak juga makan. Berarti Bapak sekarang kan kebagian itu. Bagian apa namanya? Bersihin sendal. Apanya? Ada ini sedikit. Janggut biasanya laki-laki itu ada janggut, ada kumisnya, ada janggutnya, ya, brewokan. Biasanya kalau kamu udah umur SMA, ya kelas SMA umur berapa sih? 17-an. Biasanya pengen ada kumisnya biasanya. Biasanya pengen ada kumisan, tuh hayang teh kumisan. Kayak nggak kumisan habis ukuran baik, ya. Biasanya pakai minyak atau pakai apa? Janggotan, ya. Janggot sunat, ya. Tuh. Terus yang selanjutnya Bapak percepat ya. Nih, supaya enak. Nah, sekarang tanda puber
pertama. Udah tadi udah dijelaskan. Aslinya panjang kalau nanti pertemuan selanjutnya menstruasi itu apa? Nifas itu apa? Terus istihadah itu apa? Mulai tumbuh jerawat pada wajah. Ya, tadi kan. Ini masih mulus ini mah. Nanti kalau udah lulus SMP biasanya banyak di sini. Bapak juga waktu SMP banyak di sini banyak. Sampai ke apa namanya rumah sakit nanyain ini kok kan bapak nggak tahu dulu mas, nggak tahu jerawat itu kayak gimana. Sampai ke dokter ke rumah sakit nanyain ini itu apa, kok kalau dipegang sakit, terus kalau dicubit digini berdarah. Ya, banyak segini, tapi alhamdulillah sekarang mah ya asep dari dobakan ya. Terus tumbuh rambut di area alis ya, kelamin. Nah, kelamin jangan dibayangkan kelamin tumbuh rambutnya tumbuh rambut di area kelamin perempuan itu di mana, jangan ya. Udah, itu khusus perempuan. Laki-laki ya, khusus laki-laki ya. Terus yang ini munculnya kumis tipis pada beberapa anak perempuan. Biasanya ada perempuan ada kumisnya biasanya, tapi tipis ya, tipis. Enggak kayak laki-laki kan, kalau laki-laki kan gablang sini. Ya. Sudah lama di dia tak. Kalau jenggotnya enggak ada. Kalau perempuan enggak ada. Biasanya kumis tipis di sini. Tapi jangan dikerok ya. Kalau dikerok itu nambah banyak. Itu ciri-ciri kalau ada kumis di sini itu orangnya manis. Ya. Manisan. Ya. Terus yang selanjutnya itu sama seperti yang tadi. Ya. Ya. Tapi nggak ada jakun untuk perempuan mah. Nggak ada. Ya. Enggak. Jakun itu untuk yang merokok atau enggak itu nggak ada apa kaitannya. Nggak ada kaitannya. Coba silakan bagi yang tidak paham untuk penjelasannya. Seandainya mau dibagikan, ya. Mengenai yang apa ini? Gimana ngantuk? Ngantuk Pak. Siapa? Mau ngapain? Silakan. Tapi jangan banyak-banyak, sendiri aja. Ya. Ada yang mau nanya? Paham semuanya? Nanti pas ditanya mah nanti pas praktek mah ini darah apa ya nggak tahu, ini cairan apa ya kok baunya kayak gini. Mbak, nah kalau nggak ada, Bapak akan ngetes kamu. Boleh Bapak ngetes kamu? Boleh. Ya. Nih ada latihan yang tadi dibahas. Disilang aja, ini ada soal pilihan ganda supaya cepat. Ya, cuma 10 soal, nggak banyak-banyak. Pak bagikan. Kasih nama. Ya, nggak perlu kasih kelas karena udah tahu kan. Kan beda-beda. Setiap tempat kan langsung baru. Silakan diisi. Udah, nggak perlu ke belakang. Nanti Bapak yang belakang. Ya, dipilih aja. Mau dicoret, disilang, mau di. Yang penting kamu ini aja. Terserah mau pakai pulpen, mau pakai. Ya, ini ada 10 soal. Ya. Ya, ini. Ya, kamu pikir-pikir dulu ya. Tulis namanya. Tulis nama aja. Silakan buat. Dia di sana. Gampang. Waktunya sampai apa? Ya disilang aja, disilangkan ini habis ya.
silakan deh. Waktunya 15 menit. Ya. Silakan. Nanti kita bahas satu persatu. Jangan nyontek. Iya. Nah, tutup kembali. Ini diisi ya. Kasih nama. Nama terserah mau nama asli, mau nama pendek, nama panggilan, kan Bapak tahu. 15 menit sampai jam, pokoknya nanti Bapak kasih tahu kalau udah. Jangan dulu dikumpulkan ya, kamu koreksi lagi. Nanti kalau ada yang benar semua 10 soal, 10 soal ya, 10 soal nanti Bapak kasih hadiah. Pak, Mens itu haid. Haid. Kamu mah tadi nggak nanya. Saya menstruasi. Iya, di sini menstruasi. Yang tadi haid. Haid. Kalau orang Sunda bilangnya haid. Halangan. Periksa yang teliti ya. Karena ini hadiahnya sangat menarik sekali. Ya, foto sama Bapak. Apa? Nomor 8. Cepat banget kamu. Oh ini. Ini nomor 8. Di itu aja di. Jangan diisi nomor 8 ini. Ya. Ya, nomor 8 bonus jangan diisi. Karena tadi sudah dijelaskan. Ya. Enggak apa-apa. Silakan. Jangan ribut ya. Jangan nyontek. Udah itu apa, Mbak? Hah? Ujar. Udah. Bahasa sininya apa? Udah. Diperiksa lagi. Periksa lagi. Yang lama. Awes. Nanti juga Bapak juga Jumatan. Jangan bilang Jumatan. Awes, Pak. Ya. Nanti kita bahas satu persatu, diperjelas lagi. Oh silakan. Terus, Pak. Maksudnya banyak. Jangan jajan ya. Kalau yang udah diperiksa lagi, karena ini hadiahnya kan menarik sekali. Bahaya, Pak. Kamu Kan salah bahaya ada yang salah-salahnya. salah, jangan dong. Oh, kamu mah nggak mau banget, kok sama Bapak. Pacar Bapak aja nggak mau. Tapi kan punya pacar, Pak. Ya. Dia mandiri udah kita tahu, Pak. Insya Allah nanti kalau
ya nikah, kalau enggak ya apa-apa. Itu nangis. Ya. Ya tiap hari juga nangis bapak mah. Apalagi ngelihat kamu nggak bisa ya buru-buru meneteskan air mata di tempat sujudnya supaya kamu bisa, supaya kamu sukses. Nanti doain ya, doain bapak ya, doain guru-gurunya supaya sehat terus, supaya umurnya panjang, supaya bisa melihat kamu semuanya sukses. Ya, kan enak kalau siswa-siswinya pada sukses kan melihatnya juga, wih mantap lah, bangga sekali. Siapa tahu nanti Presiden Indonesia sebelum kiamat terlahir dari SD aku ini ya. Tahu. Siapa tahu yang jadi kepala desa apa Puspasari itu si Yogi kan nggak tahu. Yang duduk di sini siapa tahu nanti kamu ya duduk di sini, tapi bukan hanya duduk doang. Kalau cuma duduk doang bisa ya kayak juga, tapi duduk dengan layak. Nah, seperti bapak cuma sekolahnya juga kayak gini ya. Dikit sambil apa kamu mengerjakan sambil mengisi supaya kamu kan gitu. Ya. Orang tua bapak itu sekolahnya cuma kelas 2 SD. Ayah itu SD doang, Gak lulus bahkan orang tua bapak ya nggak tahu, huruf-hurufnya nggak tahu, tapi anak-anaknya alhamdulillah ya. Makanya kamu harus berterima kasih kepada orang tua kamu. Tiap hari, tiap ingat ke orang tua, kamu harus mendoakan. Bukan hanya sehabis sholat kamu mendoain. Itu menurut Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, setiap kamu dimanapun berada kamu harus ingat kepada orang tua. Kalau orang tuanya meninggal, ya seperti bapak kan udah meninggal, ya kamu harus doain. Minimal kalau nggak bisa ya baca doa untuk orang tua. Doa jadi punya, aku punya mama, saya nggak punya mama. Wah nggak main, nggak boleh. Nggak ada ya barang mama aku memang aku. Kamu harus membanggakan orang tua kamu. Bapak sekarang S1, kamu harus lebih dari S1. Jangan satu. Ya mama nggak satu. S2. Mau ngapain lah? Nggak masuk kelas. Kenapa? Masuk biayanya gede. Enggak, sekarang enggak ada biaya gede. Sekolah itu biayanya enggak gede, cuma kebutuhan kamu aja yang gede. Ya. Beli skincare itu kan kebutuhan kamu. Enggak, kamu nggak masuk. Ya. Beli baju kan biasanya perempuan beli baju, beli apa? Tiap bulan beli baju terus. Padahal bajunya udah selemari. Iya, Pak. Bilangnya nggak punya baju. Udah Pak nggak punya baju, padahal pas dibuka kan selemari. Dia doang. kecil. Udah gede, Pak. Udah ini udah. Udah. Kalau benar semua kasih es krim. Coba. Udah. Udah. Nah, di koreksi kita koreksi bareng-bareng. Nomor 1. Ya. Kalau salah salahkan ya. Kalau benar di print screen. Ya harus jujur dong, nggak gede masa.
pelajaran agama itu diantaranya harus jujur. Sifat Nabi itu diantaranya jujur. Kamu harus jujur. Tanggung jawabkan. Masa balik dimulai ketika anak-anak bisa membaca. B. Tubuh mulai mengalami perubahan fisik. C. Anak mulai sekolah. D. Mulai bisa berbicara. Jawabannya apa? B. B. Tubuh mulai mengalami perubahan fisik. Soundtrack, Pak. Salah Yang bagus. satu tanda balik laki-laki adalah benar dong. Tadi itu biasanya mengalami pertumbuhan semakin gede, ya badannya semakin tinggi. Itu biasa. Terus juga itunya juga semakin gede, ya. Ototnya. Dadanya melebar. Ya, betul. Terus salah satu tanda balik salah satu tanda balik bagi laki-laki adalah A. Menangis terus-menerus. Ya. Ingat dosa mengenang. Terus B. Tumbuh rambut di kepala. C. Mengalami mimpi basah. D. Mulai gemar bermain. Jawabannya apa nomor? C. Mengalami mimpi basah. Bukan mimpi basah itu apa namanya, kamu mimpi hujan, bukan ya, terus disiram, bukan. Mimpi basah itu ya kamu mimpi, biasanya mimpi sama perempuan, mimpi bersama lawan jenis. Kalau perempuan sama laki-laki, kalau laki-laki biasanya. Ada juga pas ketika keluar mimpi basah, ketika kamu keluar pertama air mani, itu kadang-kadang ada juga yang enggak mimpi langsung keluar. Ya. Tapi itu menang dipaksa. Ya. Kasih jawaban dipaksa nggak boleh. Ya. Paksa supaya keluar. Dia diteguran. Oh, siap keluar mas ya. Nggak boleh, ya. Boleh. Terus nomor 3, salah satu tanda balik bagi perempuan adalah A. Menangis saat ditinggal ibu. B. Mengalami menstruasi. Menstruasi itu haid, ya. C. Suara menjadi lebih berat. D. Tertarik pada boneka. Jawabannya apa? B. Mengalami menstruasi. Ya. Biasanya sakit. Biasanya ketika pertama kali keluar, biasanya sakit, pas kesananya nggak sakit. Nah, iya. Bapak nggak tahu sih. Sakit. Kirain pas pertama doang sakitnya. Nah, belum tahu. Bukan nggak tahu. Kamu kan perempuan. Kalau laki-laki Belum tahu. Beda lagi. Kalau nggak tahu berarti belas nggak sama sekali. Seperti laki-laki nggak pernah ngerasain. Iya Pak, ngejek banget Pak. Iya. Katanya lebay. Dia kisah kena kalau Iya. Laki-laki mah biasanya kalau meriangan dia diem. Tapi kalau berdarah mah dia, woi, jagoan. Dia dibiasakan kayak gitu. Pak, perempuan mah kalau dia sakitnya masih itu Iya. di piring yang laki-laki sama. Gitu. Ya, udah. Gak selanjutnya. Udah, saya baik. Oke, nggak segede mau ya. Nomor 4. Masa balik menandakan bahwa kita A. Tidak perlu belajar. B. Masih dianggap anak kecil. C. Sudah mulai bertanggung jawab atas ibadah. D. Tidak perlu sholat. Jawabannya C. Sudah mulai bertanggung jawab atas ibadah. Jadi ibadah kamu itu kamu, ya. Dosa kamu. Nanti disiksa, masuk nerakanya, masuk surganya, itu kamu sendiri yang tanggung jawab. Apa? Hapus dong. Kan ini mah jujur, harus jujur. Kamu mencontoh siapa kalau nggak jujur? Nggak boleh. Harus mencontoh kajian Nabi, di antara kajian Nabi itu harus jujur.
Makanya diberi gelar itu as-siddiq. Ya, Artinya as-siddiq atau al-amin kanjeng Nabi. Ya, jujur dapat Katanya dipercaya. ada katanya. Ya, dah. Siddiq seperti Abu Bakar as-siddiq. Kanjeng Nabi juga ada gelarnya as-siddiq dan seterusnya. Nanti dilihat di apa namanya Ayo berubah kitab Dalailul Khairat. Ya. Pak. Nomor 5, perubahan suara menjadi lebih berat biasanya terjadi pada A. Anak perempuan, B. Anak laki-laki, C. Anak kecil, D. Semua anak. Apa jawabannya? B. Seharusnya ini anak laki-laki dan perempuan. Laki-laki. Ya kan nggak bisa, Pak. Coba Ya. laki-laki. Laki-laki biasanya laki yang suaranya gede. Wah, kamu semua Nanti si A. Suara gede si A. Bisa jadi rock and roll. Terus nomor 6, ketika sudah balik maka kita wajib A. Tidur lebih lama, makan B. Makan lebih banyak, C. Sholat 5 waktu dan berpuasa Ramadan, D. Bermain lebih sering. Jawabannya apa? C. C. Sholat 5 waktu dan berpuasa Ramadan. Habis sholat ya. Habis sholat. Habis ini kita sholat bareng. Jangan kita sholat. Ya, yang laki-laki sholat Jumat. Pengen ikut sholat Jumat ya, Pak? Gak ada tempatnya di sini mah. Terus nomor 7. Nomor 5 benar. Jawabannya. Nih, masalah aurat tadi belum dibahas ya masalah aurat. Nanti aja, nanti kita bahas masalah auratnya minggu depan. Ada pelajarannya. Tapi kita bahas di sini. Kamu bisa tahu nggak? Aurat anak laki-laki adalah A. Seluruh tubuh, B. Dari pusar sampai lutut, C. Dari kepala sampai kaki, D. Hanya bagian kaki apa? B. Anak laki-laki. B. Dari pusar sampai ya. Nih Bapak kasih tahu nih. Aurat itu nih. Aurat itu kan bahasa Arab. Aurat itu bahasa Arab. Kalau bahasa kitanya itu bahasa kitanya itu sesuatu kalau ditunjukkan itu kamu akan malu. Ya. Kamu kajian bujuran. Panjang bujuran bang kajian. Era apa? Nah, harus ditutupi. Apalagi yang di depan kamu, alat kelamin kamu, ya, di depan kamu. Tapi kalau misalnya jangan pakai baju pendek, Pak. Apa? Jadi Pak. Di rumah nggak apa di rumah Pak. Main yang Pas keluar mah harus sopan. pakai baju pendek setengah ini terus pakai kerudung. Boleh. Di mana? Main. Ya nggak boleh dong. Main, apalagi mainnya sama laki-laki, nggak boleh. Nah, terus yang nomor 9, Bapak loncat nanti ini. Nah, nomor 9. Tindakan yang baik saat mulai balik adalah A. Menjaga kebersihan tubuh, B. Mandi wajib, C. Mengejek teman yang berubah fisiknya, D. Menyembunyikan semua perubahan. Apa? Coba kamu apa? Tindakan yang baik saat mulai balik apa? Menjaga kebersihan tubuh. Menjaga Kebersihan tubuh. kebersihan. Nanti ada ya. Nanti kita pertemuan selanjutnya. Ketika yang 3 itu, yang 2 itu yang dua keluar air mani dan head itu kamu apa namanya ada pada diri kamu itu kan harus mandi wajib ya. Nah mandi wajib gimana niatnya mandi wajib? Nawaitu gusla ilafir hasil bari dong kan hadis gede kan jamil badani lillahi ta'ala mandi mandinya itu harus semuanya harus yang kelihatan itu harus dibasuh ya, harus dibasuh semuanya harus dibasuh bujal dibasuhan harus kena terus rambut harus kena semuanya pokoknya jangan dulu
kena sabun sebelum airnya udah menyerap ke semua tubuh. Ya, yang kelihatan. Pak gimana kalau lidah? Lidah nggak perlu. Ya. Kumaha di jero ceuli bisa aya dan apa ya. Lagi Pak. Ya, nanti kita lebih panjangnya nanti minggu depan. Ada kan pertemuan selanjutnya. Terus nomor 10, salah satu bentuk tanggung jawab anak yang sudah balik adalah A. Membolos sekolah, B. Bermain sepanjang hari, C. Menjaga anak dan melaksanakan ibadah. Pak, jawabannya Dan melaksanakan C. ibadah. Menjaga akhlak dan Oh, benar banget cuy. ibadah. Itu benar gawe. Benar gawe. Benar Pak. Dan Anu potong es krim. ya, silakan dikumpulkan kembali. Mau dikumpulkan, mau dibawa pulang. Hah? Kumpulkan dulu ya, nanti Bapak masukkan ke apa namanya nilai kalian. Nilai setiap pertemuan. Iya, dong. Nih, udah jangan itu nanti Bapak ke tempat kamu. Gak usah kamu ke Bapak. Bapak mau orang baik. Nanti Bapak ke tempat kamu. Bakso baik. Nah, Bapak mau ketemu. Ya, untuk pertemuan hari ini Bapak cukupkan sekian. Ya, silakan beres-beres. Ya. Tapi lupa pas awal nggak baca doa ya. Kamu sih. Ya, silakan pulang. Jangan lupa untuk sholat Jumat bagi laki-laki. Ya. Terus harus baik sama orang tuanya.